Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas perkenannya, atas izinnya kita pada kesempatan ini kembali bertemu untuk membahas Allah Al-A'la, yang artinya di dalam bahasa Indonesia Allah yang Maha Tinggi. Tersebut di dalam surah Al-A'la yang kadang-kadang orang umum menyebutnya sebagai surah Sabbihis gitu, adalah berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad. Tapi tentu perintah itu terteruskan kepada kita. Kita diperintahkan untuk mensucikan nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha tinggi. Yang di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan Al-A'la ay Al-A'la anisyarik wan naqais, maha tinggi dari sekutu, maha tinggi dari semua kekurangan. Tanzihan yaliqu bi'adhamatih, yang suci dan layak bagi keagungannya. Itulah Allah Al-A'la. Selanjutnya Al-Wasit agak panjang, beliau menjelaskan. Al-A'la atau yang dimulai dari Sabbihisma rabbikal a'la artinya nazih ayyuhar rasul al-karim. Sucikan wahai utusan Allah yang mulia. Asma'a rabbikal a'la, nama Tuhanmu yang suci. Suci dari apa? Angkul lima la yaliku biha, yang suci dari sifat-sifat yang tidak patut untuk Allah. Bahkan tidak patut itu termasuk sikap kita, ucapan kita ketika menyebut nama-nama Allah itu disebutkan jangan sampai kita menyandangkan ucapan atau nama-nama tersebut itu yang tidak layak. Seperti misalnya lafdzul jalalah Allah dan lafdzul rahman ar-rahman. Allah ar-rahman ar-rahim itu jangan sampai disandangkan, diucapkan sebagai nama untuk selain Allah. Malah terlebih lagi manakala nama itu khusus sifatnya. Seperti Allah itu sangat khusus, Ar-Rahman sangat khusus. Wala tadhkuruha fi mawdhi'in la yatanasabu ma'a jalaliha wa 'azamatiha. Jangan menyebut nama di suatu tempat, nama Allah yang maha suci itu di tempat yang tidak sesuai dengan keagungan
dan kebesarannya. Kita bisa mempertimbangkan tempat itu apa. Yang di literatur biasanya disebutkan tempat itu misalnya WC. Tempat itu misalnya di tempat orang berjudi. Kita mau berjudi misalnya, kita menyebut nama Allah untuk berdoa supaya menang. Itu sudah enggak berakhlak kita. Dan selanjutnya Al-Wasid menyatakan, wala tuharrifha allati wada'ta laha kama yaf'alu zaighun. Jangan mengubahnya seperti kelakuan orang-orang menyimpang yang sering mengubah nama Allah itu. Misalnya yang jelas, jangan sampai kita mempergunakan nama Allah itu untuk banyolan. Yang kadang-kadang dengan banyolan itu kita terjebak ke dalam sikap yang menghina Allah, merendahkan Allah. Meskipun bisa jadi itu tidak dengan maksud. Maka hati-hati kalau kita membanyol. Karena membanyol dengan mempergunakan nama Allah itu akan menjadikan kita paling tidak, kita tidak melaksanakan perintah Allah. Fasabbih. Selanjutnya, An-Nabulusi dan banyak ulama yang lain, saya rangkum di dalam satu simpulan yang terdiri dari banyak kalimat yang menyebutkan bahwa Al-A'la adalah nama yang sungguh layak dan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Maka seperti tadi, larangan-larangan jangan sampai kita itu mengucapkan atau menyandangkan nama itu untuk selainnya, misalnya dipergunakan lakop orang, nama sebutan orang, nama apakah lagi kalau dia menghina, wah itu sudah tidak pas. Dan yang terakhir tadi ada catatan mengubah nama Allah dengan, kalau dalam bahasa Jawa, kalau dalam lawak itu biasanya memelesetkan nama Allah untuk bahan lawakan. Itu hati-hati, karena itu akan merendahkan Allah. Bertentangan dengan perintah sabbihisma rabbikal a'la. Bagaimana meneladaninya? Meneladani Allah Al-A'la itu satu, siapa yang mengetahui Allah itu maha tinggi, Allah Al-A'la tadi, tawajjah ilaihi wahdah, maka haruslah dia beribadah hanya kepada Allah. Wa akhlasa lahul ibadah, dan dia melakukan ibadah tadi dengan ikhlas hanya untuk Allah. Wa taraka al-adna, dan dia meninggalkan perangai yang rendah. Itu akhlak yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang berdoa dengan menyebut nama Allah Al-A'la, wa man ja'a bismihil a'la, maka dia haruslah merasakan lemahnya diri dia di hadapan Allah dan bertawaduk kepada penciptanya itu, Allah yang menciptakan itu. Jadi berdoa mempergunakan asma Allah Al-A'la tidak cukup hanya menyebut, tapi sebutan itu harus merasuk di dalam hati yang
ujungnya itu merasa lemah di hadapan Allah. Karena itu dia membutuhkan Allah dan bertawaduk kepada Allah karena Allah Maha Tinggi. Dan berikutnya bertasbih dengan menyebut namanya dan mensucikannya dari sifat yang tidak layak. Makanya ada beberapa doa yang maksur dari Rasulullah, dari juga disusun oleh para ulama yang menuntun bagaimana kita di dalam doa itu ada tasbih, ada tanzih yang menyatakan bahwa Allah tidak patut untuk menyandang sesuatu sifat yang sedemikian rupa. Dan yang terakhir, baru setelah melakukan semuanya itu, kita memohon ridhonya. Kita memohon untuk dapat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Oleh karena itu, ada idoh yang saya kutip terkait dengan Allah Al-A'la ini adalah Innallaha azza wa jal la tudrikuhul absar. Allah itu maha tinggi, karena tingginya, karena agungnya, itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan kita. Tapi jangan lupa, di paruh kedua ungkapan yang saya kutip ini, walakin tasilu ilaihil uqul. Dilihat, memang penglihatan kita enggak mencapai. Tapi jangan lupa, akal akan menjadikan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, akal itu kalau dibimbing oleh iman akan menjadikan kita bukan hanya sampai kepada Allah, tapi sampai dengan penuh mahabbah kepada Allah. Sampai dengan penuh rasa haru, khudu' dan tadarru' kepada Allah. Dan yang terakhir, kita kemudian merasa puas karena kita telah bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah idoh yang intinya jangan mempercayakan sepenuhnya untuk mencapai sesuatu itu hanya dengan panca indera. Akal merupakan instrumen yang diberikan oleh Allah yang menjadikan kita mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Kemudian yang terakhir, iman akan menjadikan kita mencapai sesuatu yang akal sudah tidak dapat mencapainya. Oleh karena itulah, maka iman menjadi dasar semua ibadah kita. Iman mengarahkan kita untuk ikhlas. Iman mengarahkan kita menjadi berakhlak mulia. Demikian mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke arah akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.